spotlight, the time of my, the time of my, the time of. Ketika Einstein memperluas gagasan Max Planck tentang kuantisasi energi ke radiasi elektromagnetik, fisikawan lain juga membuat kemajuan serupa. Niels Bohr menghadapi masalah terkait struktur atom. Jika atom memiliki proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, mengapa atom stabil? Mengapa elektron tidak langsung bertabrakan dengan inti? Dan apa yang menyebabkan spektrum emisi yang dapat kita lihat? Apa yang membuat elemen berbeda memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda? Bohr menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan model atom hidrogen miliknya. Ia memperluas gagasan kuantisasi energi dan menyatakan bahwa energi potensial elektron dalam atom hidrogen juga terkuantisasi. Ini berarti elektron tidak dapat memiliki sembarang energi, tetapi hanya bisa berada pada tingkat energi tertentu yang berjarak tetap dari inti. Setiap jenis atom memiliki tingkat energinya pada nilai yang berbeda karena jumlah proton unik dalam intinya. Elektron akan berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat lainnya ketika sebuah foton dengan energi tertentu diserap atau dipancarkan oleh elektron. Energi foton tersebut sesuai dengan perbedaan antara dua tingkat energi. Misalnya, jika elektron dalam atom hidrogen berpindah dari tingkat energi N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Sebuah foton akan dipancarkan yang setara dengan energi celah tertentu tersebut. Perpindahan lain memiliki celah energi yang berbeda dan karenanya menghasilkan foton dengan energi tertentu pula. Untuk berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, elektron harus menyerap foton dengan energi tertentu. Untuk atom hidrogen, tingkat energi bergantung pada konstanta Rydberg dan diberikan oleh persamaan berikut. Namun, kita biasanya hanya mengukur perubahan energi elektron selama transisi, sehingga kita dapat memodifikasi persamaan ini untuk mencakup perubahan tingkat energi. N final adalah tempat elektron berakhir, dan N awal adalah tempat ia memulai. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat memprediksi panjang gelombang foton yang terkait dengan transisi apapun untuk atom hidrogen. Sebagai contoh, perhatikan transisi dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 2. Masukkan nilai-nilai tingkat energi awal dan akhir, dan kita mendapatkan perubahan energi elektron, yang sama dengan energi foton. Dari energi, kita dapat menghitung frekuensi, dan dari frekuensi kita dapat menghitung panjang gelombang. Kita mengelompokkan transisi berdasarkan tingkat energi tempat mereka berakhir. Semua transisi yang berakhir pada N sama dengan 1 disebut seri Lyman. Yang berakhir pada N sama dengan 2 disebut seri Balmer, dan seterusnya. Perhatikan bahwa celah tingkat energi berkurang saat N meningkat, dan N sama dengan tak terhingga sebenarnya berada pada jarak terbatas dari inti. Jika elektron melampaui batas ini, maka dianggap telah terlepas dari atom. Seri Balmer mencakup transisi yang menghasilkan foton dengan cahaya tampak. Garis-garis ini ditemukan pada spektrum emisi hidrogen. Garis-garis ini sesuai dengan transisi elektron yang berakhir pada N sama dengan 2 dan foton yang dipancarkan dalam transisi tersebut kebetulan berada dalam spektrum tampak. Seperti yang disebutkan, energi ini unik untuk hidrogen. Setiap elemen memiliki spektrum emisinya sendiri karena setiap elemen memiliki inti unik dan, oleh karena itu, tingkat energi yang berbeda. Dengan cara Melalui karya spektrum Planck dan emisi Einstein, suatu elemen kita seperti dipaksa sidik jari yang menerima unik bahwa untuk elemen energi tersebut. bersifat kuantum Inilah cara dan kita bahwa dapat cahaya mengetahui menunjukkan komposisi dualitas objek di luar gelombang angkasa. partikel. Dengan Kemudian, menganalisis de cahaya yang Broglie kita memperluas lihat. dualitas ini hingga mencakup materi juga, yang berarti bahwa semua materi memiliki panjang gelombang, mulai dari elektron yang sangat kecil hingga tubuh manusia, bahkan bintang yang masif. Namun, panjang gelombang suatu benda berbanding terbalik dengan masanya, sehingga benda yang lebih besar dari molekul memiliki panjang gelombang yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Akan tetapi, elektron sangat kecil, sehingga panjang gelombangnya cukup signifikan, yakni sekitar ukuran atom. Oleh karena itu, kita harus memandang elektron sebagai partikel sekaligus gelombang mulai sekarang,
Dengan demikian, kita harus membahas sifat gelombang dari elektron. Jadi, jenis gelombang seperti apa ini? Kita dapat menganggap elektron dalam atom sebagai gelombang berdiri, mirip seperti yang kita pelajari dalam fisika klasik, kecuali bahwa kali ini, alih-alih berupa senar gitar yang dipetik, elektron adalah gelombang berdiri melingkar yang mengelilingi inti atom. Jika kita memahami ini, menjadi jelas mengapa energi elektron bersifat kuantum, karena setiap gelombang berdiri melingkar harus memiliki jumlah panjang. Gelombang yang merupakan bilangan bulat agar dapat eksis, karena jumlah panjang gelombang yang lebih besar berarti energi yang lebih besar dibawa oleh gelombang. Kita dapat melihat model Bohr untuk atom hidrogen mulai muncul. Kita bisa membayangkan gelombang berdiri dengan satu panjang gelombang, lalu 2, kemudian 3, dan seterusnya. Inilah alasan mengapa elektron dalam atom hanya dapat menempati serangkaian tingkat energi diskrit. Gelombang berdiri melingkar yang mewakili elektron hanya dapat memiliki jumlah panjang gelombang berupa bilangan bulat. Ketika elektron terkena foton dengan energi tertentu, energi ini diserap, mempromosikan elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi dan meningkatkan jumlah panjang gelombang dalam gelombang berdiri tersebut. Inilah alasan elektron menempati tingkat energi yang lebih tinggi, dan inilah yang secara fundamental terjadi selama eksitasi elektron. Erwin Schrödinger mencapai tujuan ini pada tahun 1925 ketika ia mengembangkan persamaan Schrödinger yang menggabungkan hubungan de Broglie. Persamaan ini adalah persamaan diferensial yang memanfaatkan konsep matematika yang cukup kompleks, tetapi kita bisa mendiskusikan implikasi konseptualnya. Secara esensial, sebagaimana F sama dengan ma berlaku untuk sistem Newtonian, persamaan Schrödinger berlaku untuk sistem kuantum. Dengan menggambarkan fungsi gelombang 3 dimensi sistem yang diwakili oleh huruf Yunani dalam persamaan ini, terdapat operator Hamiltonian, yaitu sekumpulan operasi matematis yang menggambarkan semua interaksi yang memengaruhi keadaan sistem, yang dapat ditafsirkan sebagai energi total suatu partikel. Jadi, meskipun persamaan Schrödinger menghitung fungsi gelombang secara deterministik, apa yang diberitahukan fungsi gelombang ini bersifat probabilistik. Gagasan bahwa alam bersifat probabilistik pada tingkat paling fundamental adalah sesuatu yang sulit diterima oleh komunitas ilmiah pada saat itu, dan masih sulit bagi sebagian orang hingga kini. Sama seperti gelombang suara adalah gelombang mekanis, dan gelombang cahaya adalah osilasi medan elektromagnetik, elektron dapat dianggap sebagai awan kerapatan probabilitas. Ada banyak interpretasi mekanika kuantum yang melibatkan cara pandang berbeda mengenai hubungan antara fungsi gelombang, hasil eksperimen, dan hakikat realitas. Dan hingga kini belum ada konsensus pasti mengenai interpretasi mana yang benar. Apakah itu interpretasi Copenhagen, interpretasi banyak dunia, atau lainnya?